happy banget deh aku bisa bikin video lagi seperti biasa. Biasanya aku kan share mengenai perjalanan aku ya di setiap dari kota ke kota, entah itu trip bisnis atau traveling with my family or my friends gitu. Tapi kali ini perjalananku agak sedikit lebih jauh guys. Jadi aku akan pergi ke negeri matahari, yeay, selama 7 hari. Jadi semoga seru. Yang pastinya aku akan share juga selain kuliner tempat-tempat yang ada di sana. Tapi yang part pertama yang gak kalah penting itu adalah packing. Jadi sebelum kalian pergi ke sana apa aja sih yang harus disiapkan? Jangan sampai kalian tidak prepare dan nantinya akan menyusahkan kalian. Simak terus videonya. Poin pertama yang harus kalian perhatikan adalah suhu udara. Jadi kamu harus kepo nih saat kamu pergi itu suhu udara di sana itu apa supaya kamu bisa menyesuaikan apa saja yang bisa kamu bawa. Contoh yang pertama adalah baju, jangan sampai salah kostum guys atau kalian bisa sakit. Kebetulan aku berangkat di akhir Februari dan masih dapat musim dingin ya, winter season, walaupun di akhir-akhir menjelang spring gitu, tapi aku masih di dapat winter. Mungkin kalau malam itu sekitar 1 derajat dan siang almost 9 sampai 16 mungkin derajat. Jadi yang pertama adalah bawa baju-baju untuk menghangatkan badan. Jadi biasanya itu kan baju-baju tebal itu, baju-baju untuk winter itu kan tebal-tebal guys. Jadi bagaimana kita harus ngakalin supaya itu bisa muat ke bagasi kamu, bisa nggak overload dan bisa punya space lebih untuk yang lain. Nah ini dia tips dari aku. Menurut aku kamu itu sangat terbantu kalau misalnya kamu punya vakum elektrik seperti aku punya ini guys. Itu kalian bisa temuin di seluruh marketplace yang ada dan harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi sangat worth it untuk dibeli gitu untuk kamu punya. Dan biasanya itu aku akan membagikan beberapa kategori, atasan, bawahan ataupun jaket. Setelah itu kita vakum deh, percayalah itu akan menghemat kapasitas koper kamu. Bisa dicoba. Poin kedua, jangan lupa kamu bawa uang cash guys, karena sebenarnya sih di sana itu bisa transaksi pakai CC ya, kartu kredit ataupun tarik tunai, entah itu bank konvensional yang ada di sini. Cuman fee komplimennya itu cukup besar. Jadi aku menyarankan untuk kalian preparation uang mata uang sana yaitu yen dari Indonesia. Kursnya juga pasti lebih rendah ya. Biasanya itu yen itu ada berbagai macam pecahan, ada yang 1.000, 2.000, 5.000 sampai 10.000. Dan mata uang yen itu cukup susah ya, pecahan kecilnya. Jadi rata-rata kalau misalnya kamu pergi ke money changer atau ke bank gitu pasti kamu akan nemu pecahan besar. Aku juga belum pernah coba sih belanja mata uang besar di Jepang kayak bagaimana. Cuman yang aku tahu adalah biasanya kembalian dari setiap kita transaksi itu biasanya receh-receh guys. Jadi saran aku juga kalian harus bawa pocket kecil untuk naruh uang receh kembalian dari sana gitu. Yang ketiga pastinya administration, kamu harus rapi kayak misalnya visa, paspor. Dan kabar gembira untuk kamu yang mau pergi ke Jepang, itu visa yang dibutuhkan kalau kamu punya e-passport cukup kamu apply untuk waiver visa aja gitu. Mungkin which is waktu pembuatannya sekitar 3 harian itu udah langsung rilis dan kamu bisa langsung terbang ke Jepang. Tapi kalau kamu belum punya e-passport, regulasi seperti biasa, kamu harus apply visa dan nunggu beberapa tahapan. Yang keempat adalah obat-obatan yang pasti, karena kan kayak aku gini berangkat di musim winter yang sebenarnya di Indonesia itu nggak ada musim itu, takutnya badan kita itu belum terbiasa sama suhu-suhu yang dingin. Jadi preparation untuk membawa obat-obatan seperti kayak flu, batuk, vitamin D juga karena mungkin takutnya jarang kena matahari, vitamin C juga untuk daya tahan tubuh kamu. Kalau aku sih suka bawa inhaler ya, karena kan takutnya pilek. Itu inhaler aku selalu bawa ke pouch kecil, aku selalu bawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu atau terlalu dingin, aku bisa langsung handle it gitu langsung. Terus sebagian orang itu biasanya suka bawa makanan-makanan khas dari Indonesia seperti kayak saus, sambal. Menurut aku itu nggak perlu kalau kamu masih pergi ke Asian, karena
rata-rata itu lidah kita masih cocok ya sama Asian food. Jadi kayak saus-saus mereka juga ada saus di sana, kayak sambal-sambal I think secara spicy taste juga kita nggak terlalu jauh beda sama Asian food. Jadi which is aku sih, kalau aku pribadi aku nggak bawa saus-sausan sama sambal gitu, kecuali kalau kita pergi ke benua Eropa. Yang kelima, tapi ini penting banget, yaitu berhubungan sama handphone. Yang pertama ada SIM card, yang kedua ada stop kontak. Jadi kayaknya kita udah nggak zaman deh guys pakai wifi yang pocket itu. Selain berat juga ada beberapa yang harus di charger, lalu juga kadang di beberapa tempat suka nggak kena sinyalnya. Kalau ada yang mudah kenapa harus sulit? Asik, ini aku nggak di endorse ya guys, cuman aku mau sharing aja. Jadi aku beli SIM card dari Indonesia. Ini sangat mudah banget dipakai, jadi kamu tinggal bawa nanti ke negara tujuan, tinggal diaktifin, tinggal pasang sih sebenarnya, karena mereka udah bantu aktifin, jadi tinggal pasang, ready to use lah intinya. Dan itu speednya juga cukup oke. Harganya yang penting guys, cukup kompetitif banget, makanya nanti aku akan sharingnya di mana aku beli SIM card ya. Yang kedua itu ada stop kontak. Jadi stop kontak di Jepang itu beda sama di Indonesia pastinya. Daripada nanti kamu nyampe ke sana bingung mau ngecas di mana, lebih baik kamu mempersiapkan stop kontak dari Indonesia. Nanti aku akan share juga sih stop kontak yang aku bawa dari Indonesia itu gimana gitu. Sebenarnya di sana sih ada, di airport itu pasti ada SIM card lokal, lalu juga pasti ada juga stop kontak ya seperti di mini market gitu ya, tapi harganya itu cukup mahal guys. Jadi aku saranin kalian preparation dari Indonesia. Jadi ini semuanya sudah dimasukin ke dalam satu bagian koperku. Ini sudah termasuk sama make up, ini untuk kebutuhan bathroom kayak facial wash, sikat gigi, vitamin rambut, sempat bawa catokan juga. Ini pocket obat-obatan, ini pocket untuk night routine atau skincare malam kayak moisturizing, serum, masker segala macam. Dan ini udah semua. Nanti kita tutup. Dan surprisingly masih ada satu. Hai guys, aku udah di airport. Sekarang masih di Makassar. Aku udah mau prepare berangkat ke Jepang, tapi karena pesawatku besok pagi flightnya, jadi aku harus ke Jakarta dulu hari ini. Stay di Jakarta 1 malam untuk preparation berangkat ke Jepang di besok hari jam 8 pagi. Tapi pesawatku itu harus transit dulu ke Hongkong, dari Jakarta ke Hongkong, habis itu lanjut ke Narita. Stay tune. Nah, untuk perpackingan, aku rasa kayaknya udah dulu deh guys. Untuk next videonya, aku akan review pesawat apa yang akan aku pakai. Thank you for watching, stay tune!